Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurlah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan sampaikan materi tentang bangkrutnya pahala amal manusia. Kenapa bisa terjadi kebangkrutan dalam hal ini? Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu pertanyaan di hadapan para sahabat. Apakah kamu tahu siapakah orang yang disebut dengan muflis itu? Para sahabat pada diam, satu sama lain saling memandang untuk mencari jawaban siapakah di antara mereka yang hadir yang berani menjawab. Tapi ada satu yang kemudian memberikan jawaban, wahai Rasulullah, muflis itu adalah orang yang bangkrut, orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak punya rezeki yang lain. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW kemudian memberikan satu penjelasan. Bukan itu yang saya maksud. Bukan bangkrut dalam arti ekonomi, dalam arti tidak punya harta, tidak punya rezeki atau materi yang lain, tidak. Yang saya maksud adalah orang yang bangkrut itu adalah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat dengan membawa pahala amal kebaikan dari sholatnya, puasanya, zakatnya, dan amal-amal soleh yang lain. Dengan bangganya orang itu mempersembahkan amal-amal ibadah dan amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal ibadah dan amal soleh orang itu, datanglah seseorang yang mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, ini dulu orang suka mencaci maki saya, sehingga saya tidak bisa membalas dan tidak berani membalas. Oleh karena itu pada hari ini saya akan menuntut kepada orang itu agar engkau memberikan balasan yang seadil-adilnya. Lalu ditanyakan kepada orang itu, wahai fulan, apa benar kamu dahulu suka mencaci maki orang itu? Tidak bisa menjawab. Dia hanya diam mengakui. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kebaikan pahala dari sholatnya orang itu untuk menebus kesalahan dulu pernah mencaci maki orang itu, sehingga berkuranglah amal kebaikan. Kemudian datang lagi orang lain lagi yang mengadu kepada Allah, ya Rabbi, ini dulu orang menuduh saya, memfitnah saya, sehingga saya tidak berani keluar rumah. Saya malu di hadapan masyarakat. Oleh karena itu ya Rabbi, di sini aku menuntut keadilan agar orang itu mendapatkan balasan yang setimpal. Maka amal kebaikan dari orang itu pun kemudian diambil lalu untuk menebus kesalahan yang dulu pernah menuduh.
sehingga berkurang lagi amal kebaikan. Belum sempat dia menyampaikan lagi, datanglah orang yang mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, ini dulu pernah memukul saya dan saya tidak berani membalas memukulnya. Maka pada hari ini saya akan mengadukan kepadamu tentang perlakuan orang itu kepada saya. Lalu diambil lagi kebaikan orang itu untuk menebus kesalahannya dulu yang pernah memukul dengan semena-mena. Para pendengar penyejuk hati yang dirahmati oleh Allah. Kemudian datang lagi orang lain yang mengadu kepada Allah, ya Rabbi, ini dulu orang pernah merampas hak saya sehingga saya banyak mengalami kerugian akibat perbuatan. Maka kemudian Allah pun mengambil kebaikan orang itu hingga habis untuk menebus kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan selama dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Itulah orang yang bangkrut. Jadi amal-amal kebaikannya habis untuk menebus kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang dulu pernah ia aniaya. Dan malangnya lagi adalah masih ada orang-orang yang mengadu, sehingga apa? Tidak ada lagi yang bisa untuk menebus kesalahannya karena amal-amalnya sudah habis. Lalu kemudian dosanya orang itu diberikan kepada orang tersebut, dan demikian seterusnya sampai akhirnya orang itu dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Para pendengar penyejuk hati yang dirahmati oleh Allah. Jadi hadis dari Abu Hurairah ini menerangkan tentang orang yang merasa bahwa berhubungan dengan Allah sudah begitu baik, sholatnya sudah ia jaga dengan baik, puasanya sudah ia lakukan dengan baik, zakatnya, hartanya juga sudah dibayarkan, tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakatnya dia terkenal sebagai orang yang suka berbuat aniaya terhadap orang lain. Ternyata banyak orang-orang yang dirugikan, orang-orang yang mengalami penderitaan akibat perbuatannya. Maka dari itu Allah menghukum orang itu dengan mengambil segala kebaikan-kebaikan dari amal ibadah dan amal solehnya itu untuk kemudian membayar, untuk menebus dosa-dosa kepada orang yang pernah ia aniaya. Oleh karena itu para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, jadi kita dalam hal ini harus benar-benar bisa menjaga hubungan kita ini secara seimbang. Ya, hablum minallah wa hablum minannasnya itu harus seimbang. Artinya bahwa ibadah kita itu belum menjamin bahwa kita nanti akan masuk surga. Jadi diimbangi dengan kegiatan sosial kemasyarakatannya pun juga harus baik, baik dengan kerabatnya, rukun dengan tetangganya, dan juga tolong menolong dengan sesamanya. Ini akan menjadikan amal kita semakin lengkap. Sebab semua amal perbuatan manusia akan diperhitungkan oleh Allah. Yang baik akan dibalas baik, yang jahat akan dibalas jahat. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya perbuatan baik yang kamu lakukan itu kebaikannya kembali pada diri kamu. Dan sebaliknya, perbuatan jahat yang kamu lakukan maka kejahatan juga akan kembali kepada diri kamu sendiri.
Maka pada saat kita sedang khusyuk berpuasa ini, mari kita perbanyak amal soleh kita. Kita suka berbagi dengan orang lain, kita suka berinfak, bersedekah, dan nanti jangan lupa bayar zakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.